Thunderbolt adalah film ke-36 di MCU yang nutup Phase 5. Ceritanya tentang Yelena, Bucky Barnes, Red Guardian, Ghost, Taskmaster, US Agent, yang berusaha menyelamatkan Sentry dari The Void yang terciota dari masa lalu yang kelam. Mereka dipaksa kerjasama walaupun dengan ego yang besar dari masing-masing. Film Thunderbolt akhirnya ngebuka sisi gelap MCU yang selama ini hanya menjadi bahan bisik-bisik para fans. Pertanyaannya, apakah tim ini bakal jadi penyelamat? Atau malah bencana baru buat dunia? Yuk kita review semua keseruannya, kejutan, dan fakta menarik dari film ini. Thunderbolt bukan sekadar film tentang misi rahasia. Ini tentang tim yang dibentuk dari keraguan, trauma, dan harapan terakhir MCU. Dua credit scenes-nya nggak cuma mind-blowing, tapi juga ngerubah arah masa depan Marvel secara total. Pastinya review ini mengandung spoiler, jadi buat teman-teman yang nggak suka, mending nonton dulu terus balik lagi ke sini. Yang bikin menarik dari Thunderbolt, pertama, karakter dan aktingnya solid banget. Florence Pugh pemeran Yelena tampil emosional tapi tetap badass. David Harbour membawa komedi segar sebagai Red Guardian. Dan Bucky, menurutku ini salah satu penampilan terbaiknya, walaupun masih dingin, tapi kini dia udah mulai dekat sama asisten pribadinya Val. Kedua, alur ceritanya lebih gelap dan grounded. Ini bukan tentang superhero menyelamatkan dunia, tapi tentang orang-orang yang mencoba menebus kesalahannya, sambil gak yakin apakah mereka layak jadi pahlawan. Ketiga, aksi dan sinematografinya cakep, koreografi pertarungan rapi, efek visualnya nggak lebay, dan tiap adegan punya bobot emosional, bukan cuma aksi, tapi banyak dialog jujur yang bikin ngena. Dan yang bikin rame dan ditunggu-tunggu, dua credit scenes-nya, mid-credit scene nunjukin Thunderbolt diresmikan oleh Val sebagai New Avengers, di depan awak media. Wah, ini bakal ngubah dinamika MCU, karena mereka bukan pahlawan bersih kayak dulu. Terus bagaimana para Avengers muda rekrutan Sam Wilson? Apakah ini jadi tanda Civil War Part 2? Bagaimana menurut kalian? Post-credit scene kedua, adanya anomali ekstradimensional di atmosfer bumi yang terpantau oleh satelit Thunderbolt. Lebih detailnya mending nonton dulu, soalnya ini akan bikin kalian benar-benar tercengang dengan film berikutnya. Pesan moral film ini sangat ngena dan sesuai dengan kehidupan sehari-hari menurutku. Kalau aku boleh jujur, film ini bukan soal menang lawan musuh besar. Film ini tentang lawan trauma masing-masing. Tiap anggota tim punya luka yang bikin mereka susah percaya, susah kerjasama, bahkan bikin mereka hampir saling hancurin. Menurutku, pesan moralnya jelas. Trauma masa lalu itu bisa bikin masa depan kita berantakan kalau nggak kita hadapi. Kayak Bucky yang masih dihantui masa Inter Soldier-nya, atau Ghost yang nggak percaya siapapun. Mereka semua harus berani hadapi masa lalu biar nggak terus terjebak. Dan soal tim Thunderbolt ini, aku suka banget dinamika mereka. Nggak ada leader yang jelas, banyak ego, banyak konflik kecil. Tapi itu yang bikin mereka terasa lebih manusiawi. Mereka bukan Avengers kedua, mereka Thunderbolt, tim orang gagal yang pelan-pelan belajar bekerja sama dan saling mempercayai satu sama lain. Yang itu semua merupakan bentuk trauma dari mereka semua. Ngomong-ngomong soal trauma, satu karakter yang nggak boleh kita lupain di Thunderbolt adalah Sentry. Sentry atau Bob dari kecil hidupnya udah berat, selalu disalah-salahkan orang tuanya. Orang tua sering berantem, dan dia sering dianggap sebagai penyebab semua masalah yang ada, dan itu semua yang bikin dia tumbuh dengan luka batin yang dalam. Sampai akhirnya, buat kabur dari semua kekelaman masa lalunya itu, dia menjadi pecandu berat narkoboy. Ironisnya, saat niat baiknya dia buat sembuh malah bikin dia terseret menjadi kelinci percobaan proyek Sentry. Dia dikasih serum misterius, dan akhirnya berubah jadi makhluk super kuat, tapi juga ngebangkitin sisi gelapnya, The Void. Dan kalau kita pikir-pikir, cerita Sentry ini kayak gambaran ekstrim dari pesan moral film ini. Kalau luka masa lalu nggak disembuhin, dia bisa tumbuh jadi monster dalam diri kita sendiri. Menurutku, ini salah satu karakter paling tragis sekaligus menarik dalam film ini. Kesimpulannya, Thunderbolt bukan cuma tim dadakan. Ini film tentang kesempatan kedua, tentang orang-orang yang dianggap rusak, yang ternyata masih punya harapan. Kalau kamu udah nonton, komennya siapa anggota Thunderbolt favoritmu? Dan menurut kamu film ini itu bisa bikin kita hidup lebih baik gak? Dengan adanya trauma-trauma masa lalu kalian, tulis di kolom komen pendapat kalian. Kalau kamu suka bahasan kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar gak ketinggalan. Gue Bolo, see you in the next video. Ingat, semua orang pantas dapat kesempatan kedua, termasuk kamu.